Assalamualaikum jamaah Masjid Nurus Saadah yang dirahmati Allah. Berikut pengajian Ahad sore 22 Februari Ruari, sekaligus berbuka puasa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah kajian Ahad sore yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah hujan yang terus turun sejak tadi, kita bisa hadir menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan atau amaliyah Ramadan. Salah satunya adalah kajian Ahad sore yang semula dari kajian Ahad pagi. Kenapa kita geser dari Ahad pagi ke Ahad sore? Supaya kita bisa makan bersama. Tujuannya itu. Kalau kajian Ahad pagi, maka kita puasa bersama. Baik. Salawat dan salam tentunya kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ini hari keberapa ini? Hari ke-4. Saya yakin, seyakin-yakinnya di antara bapak ibu ini nggak ada yang merasa lapar. Ada nggak? Kayaknya kita sudah beda lagi dengan masa kecil kita. Sampai sore bahkan sampai akhir kita tidak akan merasa lapar, tidak akan merasa haus. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita akan bahas tujuan dan hakikat puasa. Saya harap kajian ini nanti di akhir pertemuan, di akhir sesi ini kita akan ada agendakan diskusi tanya jawab. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu ketika mau nanyakan tentang sesuatu bisa dilontarkan. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, Mas Andi yang jawab ya. Baik, kita mulai. Bapak, ini kita pahami apa definisi puasa sebetulnya. As-shaum wal imsak 'anil muftirat min tulul fajri as-shadiq ila ghurubis syamsi ma'niyah. Sekedar ini puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Apa yang membatalkan? Makan, minum, dan lain-lain. Yang lain-lain itu apa? Biasanya hubungan suami istri. Apalagi hubungan suami tidak dengan istri. Dengan istrinya saja bahkan makan, minum, dan lain-lain. Sejak kapan terbitnya fajar, shadiq hingga terbenam matahari disertai niat, maka niat adalah kata kunci. Sah gak kalau puasanya tanpa niat? Tidak sah. Sesuai dengan definisi ini Bapak Ibu semua. Dan niat itu juga dari rukun kegiatan puasa. Itu puasa secara syar'i atau secara fikih. Dan ini yang setiap kegiatan Ramadan selalu kita sampaikan dan kita sudah sama-sama paham. Jelas nggak dengan fikih Bapak? Cukup jelas nggak? Yes. Baik, sekarang kita lihat definisi kedua ini menurut tasawuf. Beda nggak antara yang pertama dan kedua? Kedua, as-shaum wa imsakun nafsi anis syahwat wa qaflul jawarih anil ma'asi wa tafrihul qalbi amma siyallah. Ini menurut Imam Ghazali. Artinya puasa adalah menahan nafsu dan syahwat, mengenang anggota badan dari maksiat dan mengosongkan hati dari selain Allah. Betul? Mana
lebih substantif, lebih esensi dari yang ada. Saya yakin yang itu. Karena tidak setiap maasi itu membatalkan puasa. Tidak setiap yang maksiat itu membatalkan puasa. Sementara menurut tasawuf, imsak nafsi an sahwa wa kaful jawab, sama saja, tidak semua yang syahwat itu membatalkan puasa. Nanti kita lihat. Wa tafridul qalbi amma siwa Allah, mengosongkan hati dari segala. Ini hakikat puasa. Nah, kita kupas. Sekarang puasa itu untuk apa? Coba selanjutnya kita baca supaya clear ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua dari ayat ini jelas clear tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya bertakwa. Lalu apa itu takwa? Kemarin malam saya ulang lagi, takwa itu asal katanya dari wako yaki bikoya. Ada yang ingat? Atau Simon? Menjaga diri, melindungi diri. Gitu kan? Itu wako yaki. La'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bisa melindungi diri. Pertanyaannya, melindungi diri dari apa? Menjaga diri dari apa? Sekarang kita tanya, problem hidup manusia itu kenapa Bapak Ibu? Kok kita perlu menjaga diri? Ada yang punya masalah. Yang penting jangan uang. BRI siap menampung kalau masalah uang. La'allakum tattaqun, ya apa yang kita lindungi? Kenapa ini menjadi penting? Gitu kan? Nanti kita lihat kan. Siapa yang dianjurkan untuk bertakwa itu? Tidak hanya orang Islam, tapi semua manusia diwajibkan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, kalian semuanya beribadahlah, sembahlah Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian. Ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Slide selanjutnya agak. Coba lanjut lagi. Saya kayaknya sudah saya tulis. Nah, ya ayyuhan ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu ternyata kita beribadah kepada Allah itu tujuannya supaya kita semuanya bertakwa. Dan yang diminta untuk beribadah menyembah Allah, bukan hanya orang beriman. Ini perintahnya sangat. La'allakum tattaqun. Nah, tadi kita ngomong melindungi diri. Wako yaki bikoya. Sama dengan kata imsak. Imsak itu juga melindungi diri, menahan diri, mengontrol diri. Pertanyaannya, lantas kita bertanya, lalu ciri orang bertakwa itu seperti apa? Kenapa takwa bisa melindungi diri? Apa
apa yang mengganggu pada diri seseorang? Kok begitu penting makna takwa itu? Nanti kita kupas, ya, kita kupas satu persatu. Coba slide. Pertama sebetulnya pada persoalan psikologis kita, kepada keinginan kita. Tadi kan ada as-sahwa, wala tattabil hawa, agar kamu tidak mengikuti hawa nafsumu, keinginanmu. Banyak keinginan nggak kita ini Bapak Ibu? Nah, banyak kapan keinginan muncul? Supaya apa keinginan itu harus kita turutin? Enggak. Coba kira-kira kalau dihitung jilbab jenengan itu ada berapa ya? Dan lebaran besok masih beli kan? Pakaiannya ada berapa ya? Lebih dari 10? Lebih dari 20, lebih dari 30, lebih dari 40. Coba besok dicek ada berapa jumlah. Seragam pengajian saja banyak. Kemarin saya hitung punya istri banyak sekali itu. Kenapa itu? Kenapa selalu ada? Sudah punya kita beli lagi. Karena keinginan. Pak RT berapa kaos Pak? Banyak kali. Baju berapa? Baju koko aja bukan saya lebih dari 10. Gitu kan. Kemarin saya jelaskan dulu semuanya. Dulu ketika kita kecil itu semuanya, saya sendiri bukan kita ya. Saya kalau mau buka puasa itu jangan macam-macam. Gorengan, buah-buahan, makanan macam-macam. Gak pernah berpikir kemampuan perut saya itu berapa banyak itu kan. Habis makan, habis mau sholat maghrib sudah nggak kuat. Oleh orang tua supaya mau sholat mana tak centongi, dicentongi. Motivasi saja gitu kan. Itu keinginan. Coba kita jalan-jalan ke mall, ada nggak mau beli, hanya ngantar cucu saja, ngantar anak. Begitu ada diskon bagaimana? Belilah gitu kan, eksekusi gitu kan. Ya, itu keinginan. Maka sebetulnya puasa diantaranya adalah berfungsi untuk memanage keinginan kita, untuk mengontrol kita, keinginan kita, nafsu kita. Karena apa kata orang? Dia what we eat. Kita semuanya itu sebenarnya apa yang kita makan. Via what we do. Via what we consume. Siapa kita? Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan. Sahabat Paula itu ya apa yang dilakukan, apa yang diomongi, sesederhana itu. Maka kalau kita mengkonsumsi penglihatan, pendengaran, kepala kita tidak sesuai dengan keinginan, maka itulah sejatinya. Puasa tidak, Bapak Ibu semuanya, puasa melatih kita semuanya untuk bisa mengontrol diri. Apa yang kita kontrol? Keinginan kita. Kemarin kita jelaskan, kita ini terdiri dari apa saja? Kita ini kepala. Tubuh kita sudah selesai, akal deh. Ada akal, habis akal apa? Nafsu, pribadi, personality, gitu kan? Itu kita. Akal, personality, fisik.
Itu manusia. Nafsun nanti ada qalbun, ada fuadun, yang itu akan mendorong kita untuk apakah kita akan mengikuti keinginan nafsu kita atau sebaliknya. Nah, kita ngomong nanti pada nafsu. La'allakum tattaqun. Sebetulnya yang kita jaga wiqayah itu bukan pada persoalan fisik saja, tidak memasukkan sesuatu dalam mulut, tapi adalah mencoba untuk memanage, meregulasi, mengontrol apa yang tidak, apa yang bukan menjadi kebutuhan kita semua. Nah, la'allakum tattaqun. Ayat kedua kita baca. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Begitu penting. Ternyata menurut Islam, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Dan banyak sekali ayat Al-Quran yang mengabarkan kepada kita semuanya tentang takwa. Ada sekian ayat Al-Quran menulis tentang takwa. Itu memperlihatkan pentingnya takwa. Di sini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Ini belum masuk pada esensi takwa. Nah, sekarang puasa itu sebetulnya sebagai metode atau pendekatan menuju menjadi orang yang bertakwa. Kita dilatih Bapak Ibu semua. Latihan pertama kita adalah mencoba untuk tidak makan dan minum. Sudah clear, imsak. Sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi meningkat di situ tadi yang dikatakan adalah imsak anis sahwa wal ma'as. Meskipun itu tidak membatalkan puasa, tetapi penting untuk kita lakukan supaya kita menjadi personal, menjadi pribadi yang baik. Oke, Mas, lanjut. Saya akan uraikan lanjut. Oke, coba. Bapak Ibu semuanya, kita ini mudah tersulut, mudah terpicu dan reaktif terhadap lingkungan. Yang pertama, coba kata kuncinya, manusia itu sebetulnya ada pada dua komponen dalam kepala kita yang disebut dengan prefrontal cortex dengan amigdala. Nah, kita Bapak Ibu semuanya yang dulu itu kita jarang menggunakan, jarang kita melatih diri untuk lebih mengedepankan akal kita, rasio kita ketimbang emosi. Sementara amigdala itu cenderung untuk bersifat reaktif, emosional. Coba kita ambil contoh. Misalkan ketika kita disalib oleh kendaraan, kita nyetir kemudian disalib, kita muncul emosi. Kenapa kita emosi? Kenapa ketika kita nyetir bapak-bapak, kenapa emosi? Kenapa kita emosi, kita marah? Kalau sekarang sudah tidak ada. Mas Andi kenapa emosi? Ketika nyetir, kemudian ketika kita tergesa-gesa, kemudian disalib, marah sekali.
Sebetulnya itu pada persoalan mungkin kita gengsi, kenapa saya disalib? Gitu kan? Atau sebaliknya ketika kita hendak menyalip mobil karena tergesa-gesa, di depannya mobilnya sangat pelan-pelan sekali, marah betul? Marah. Kenapa marah? Atau ketika jalan macet sekali, biasanya kita marah, bergudul ya? Oke, bergudul. Kenapa bergudul? Kemudian kita kalahkan, kita ngomel-ngomel. Ini pemerintah nggak pernah mengatur, polisi nggak pernah tunjukkan, jalan sempit, jalan rusak sebagainya ya. Karena manusia cenderung bersifat reaktif ketika ada problem yang tidak sesuai dengan kita. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kita cenderung marah. Kita dimasakkan agak asin, kenapa masak asin sekali? Agak manis, kenapa manis? Agak kental, kenapa kental? Enggak ada santan, kenapa bening? Gitu terus kan? Karena itu semua tidak sesuai dengan keinginan kita, Bapak Ibu semua. Kita nggak pernah tanya dulu, kenapa nggak digoreng? Kita nggak tanya, Pak. Apa nggak punya minyak? Kan nggak tanya kan? Yang penting kenapa nggak digoreng gitu? Kenapa nggak bikin gorengan? Respon. Amigdala di sini, Bapak Ibu semua. Akal tertunda, nggak pernah nanya dulu, nggak pernah memikirkan dulu kenapa itu terjadi, kenapa jalan macet, kenapa. Saya bisa akan tanya, kenapa Bapak Ibu di sini datang ke masjid ini? Karena ada undangan, ada pengajian. Kenapa ikut pengajian? Supaya dapat ilmu. Kenapa ingin dapat ilmu? Supaya pintar. Kenapa ingin pintar? Memang paling susah itu pertanyaan menjawab kenapa. Yang penting datang saja gitu kan. Tidak pernah gitu. Coba pertanyaan mengapa itu bikin orang pusing. Tapi mestinya kita harus melatih diri untuk selalu mempertanyakan mengapa. Ketika kita terbiasa untuk bertanya mengapa dan maka sebetulnya otak kita sedang mengedepankan untuk merespon menyikapi apa yang dihadapi. Beda kalau tidak. Maka orang yang selalu menggunakan akal cenderung bicara. Orang yang selalu menggunakan akal itu cenderung tidak emosional. Orang yang selalu berpikir itu cenderung tidak mudah bereaksi. Orang yang emosional apa? Sebaliknya, yang tidak pernah menggunakan akal. Karena itu yang fa'ilahilladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman wa utul ilma darajat dan orang yang berilmu beberapa beda. Ini bukan persoalan gelar akademiknya apa, bukan persoalan profesinya seperti apa, tapi persoalannya adalah seringkah kita menggunakan akal kita. Maka la'allakum tattaqun ya adanya. Lalu kenapa itu jadi? Memang otak manusia itu desain untuk otak. Otak kita itu untuk membenarkan yang sesuai dengan pikiran kita. Betul kan? Otak kita selalu kita gunakan untuk membenarkan segala sesuatu yang sesuai dengan pikiran kita.
Kalau tidak sesuai, maka kita akan katakan enggak benar kamu. Itulah di antaranya faktor-faktor yang menyebabkan kita semuanya, sebagian dari kita itu fanatik terhadap paham tertentu, fanatik terhadap organisasi tertentu, fanatik terhadap pikiran tertentu. Kenapa? Karena kita cenderung tidak menanyakan. Bisa jadi kami yang salah, dia benar. Dia mengikuti paham ini karena punya landasan berpikir. Kita yang tidak pernah mau mengkaji. Nah, respon yang sifatnya reaktif dan negatif itu memang segala sesuatu yang diterima melalui panca indera kita lebih cepat diterima oleh amigdala daripada diterima oleh kita lihat, kita bersingkat itu langsung ke amigdala. Amigdala itu bagian otak di situ yang warnanya itu kecil. Kedepannya enggak, yaitu sistem saraf manusia. Lalu setelah itu kita pikirkan, kalau kita salah menyesal, kenapa tadi saya marah sama cucu saya? Kenapa tadi saya marah sama tukang parkir? Kenapa tadi saya nggak nyapa pedagang sayuran tadi? Lalu setelah itu kita ambil kesempatan. Nah, ketika diterima oleh amigdala, maka respon kita langsung negatif. Apa ciri-cirinya Bapak Ibu semua? Ciri-cirinya kalau kita tidak suka biasanya apa? Wajahnya memerah ya. Ini yang kerja hormon-hormon negatif. Lalu apa lagi? Ototnya mengeras, ya kan? Apa lagi? Napasnya lebih cepat, detak jantungnya lebih cepat. Saat itu kita sadar bahwa ini salah. Tapi kalau kita bijak, kita diam. Ya, ada apa yang masalah? Karena itu dalam Islam dianjurkan ketika kita marah diminta apa Bapak Ibu semuanya? Berwudu. Apa lagi? Apa? Sholat, lamaan sholat. Di jalan lagi marah mau sholat tidak. Ambil nafas dulu, Bapak. Oke. Ketika kita marah ambil nafas. Asal mau marah ambil nafas. Marah boleh nggak? Hormon marah itu positif. Ketika marah itu kita taruh pada tempatnya. Ini contoh kasus ini. Saya pernah marah di kelasnya Mas apa? Awal dari. Saya pernah marah. Tapi saya sadar, saya setting, saya harus marah. Saya tinggal. Sampai nyanyi beberapa hari tak saya terima. Marah itu perlu, tapi marah kita niat, kita sengaja untuk kebaikan atau tidak. Hanya tadi ambil nafas, diam dulu, tunda dulu kemarahan itu. Kalau nggak saya ambil nafas masih marah lagi apa ya? Kalau berdiri, duduk lah. Kayaknya mau marah kok duduk itu kan repot kan? Lagi berdiri gini, kamu dan kita marah. Kamu itu nggak pernah memperhatikan saya. Nggak bisa. Otot-ototnya itu nggak bisa mengeras, gitu kan? Itu mah. Tadi ambil nafas, duduk, gitu kan? Lalu mungkin tadi berwudu, sholat, gitu kan? Ketika marahnya berkepanjangan, konflik suami sama istri apa? Iya. Memang, gitu kan?
Hormon stres memperkuat reaksi kita. Ego kita merasa terancam. Apakah ego itu kepribadian? Pribadi kita. Tidak diajak bicara, sombong kali. Kalau jenengan posting sesuatu kok tidak ada yang merespon gitu kan. Agak marah gitu kan. Atau tidak, ya posting di grup nggak ada yang respon. Kemana semuanya nih kan tidak ada yang respon sana. Itu contoh-contoh. Kenapa? Karena ego kita merasa terancam. Kenapa ego terancam? Kita ini manusia punya sifat ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diwongke. Itulah disebut dalam ayat Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Memang manusia itu diciptakan untuk selalu tergesa-gesa dalam merespon itu. Innal insana khuliqa halu'a. Lanjut. Oke, tadi Bapak Ibu semua, kebutuhan manusia yang pertama adalah syahwat. Syahwat itu apa saja kan? Yang disebut dengan syahwat, keinginan syahwat. Keinginan paling dasar apa Bapak? Kebutuhan akan makan, betul kan? Itu bagian dari syahwat, itu keinginan. Naik dikit apa? Biologis yang itu ada pada hewan-hewan. Maka kebutuhan mengkonsumsi sesuatu supaya dia bisa bertahan hidup dan kebutuhan biologis. Itu keinginan biologis. Naik lagi apa? Ria. Setelah kita bisa kebutuhan dasarnya terpenuhi, baru kita naik dikit adalah ria, kiber, sombong. Punya jam yang paling bagus merek apa? Apa? Jam paling bagus. Rolex? Ya. Kalau pakai jam punya jam baru Rolex ya sudah, pegang begini. Supaya tahu semua kalau saya punya jam Rolex. Kalau HP-nya kita yang bagus iPhone ya, sudah pegang iPhone. Perlihatkan, gitu kan? Ada unsurnya. Pamer. Kenapa pamer? Supaya kita dapat pengakuan. Ya, aplikasi. Salah tidak itu? Itu sifat pada diri manusia. Tidak ada yang salah. Saya pikir jalan di antara kita yang tidak ingin pengakuan. Semua ingin pengakuan. Karena semua ingin diakui. Maka yang diminta oleh Islam adalah jangan direndahkan. Yang guru ingin diakui sebagai guru, yang pegawai ingin diakui sebagai pegawai, tukang sampah pun ingin diakui dan dihargai sebagai tukang. Maka kita tidak boleh merendahkan mereka, kita tidak boleh menghina profesi mereka, karena pengakuan itu adalah melekat pada diri seorang manusia yang kiber, takabur. Makhluk Allah yang paling takabur siapa? Iblis, yang tidak mau sujud, masuk, gitu kan? Sujudlah. Kamu dari iblis. Ngapain saya sujud kepada manusia? Dia terbuat dari tanah, saya terbuat dari.
saya menghargai profesi A, dia lebih rendah dari saya, nggak perlu saya. Nah, yang sudah kayak gitu, kira-kira menikah tidak ya? Kita menjauhi itu semuanya. Karya berhukum dunia, nggak lagi adalah mencintai dunia berlebihan. Hukum dunia. Salah tidak? Enggak salah. Bahkan Allah memerintahkan wabtaghi fima ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, secerdas mungkin apa yang telah dikaruniakan, dianugerahkan oleh Allah di muka bumi. Cuma ingatnya satu, wabtaghi fima ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka. Tapi kamu jangan sombong gitu di dunia ini. Cuma itu aja pasti. Hukum dunia. Mana yang lebih dihormati antara yang punya uang sedikit atau yang uang banyak? Pasti yang uang banyak. Nah, ini wajar. Yaitu hukum dunia. Siapa yang akan jadi pemimpin? Yang punya uang. Coba kalau ada orang kaya datang ke sini, pasti kita ikhtiar, kita kasih ikrar. Mungkin kita posisikan di tempat tertentu dengan harapan apa? Nyumbang Pak. Itu kan wajar. Hal-hal itu wajar Bapak Ibu sekalian. Karena al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di. Tapi hukum dunia jangan merasa dan apa itu? Jangan kemelekatan hak itu kita simpen rapat-rapat, gitu kan? Sehingga tidak boleh berkurang sedikit dari apa yang sudah ada pada kita. Itu hukum dunia. Kalau orang yang punya harta yang banyak naik menjadi hukum jah itu pengakuan jabatan. Maka dulu itu ada istilah, kalau lagi jabat kamu ingin jenang atau jeneng. Orang yang jenangnya sudah banyak biasanya mencari jeneng. Ya, kita berikhtiar untuk cari jeneng. Cari jeneng gak apa-apa kalau memang serius untuk memperbaiki kondisi masyarakat pemerintahan. Repotnya hanya jeneng saja, tetapi tidak punya visi, tidak punya misi ketika dia memimpin. Jadi jangan berharap kita ingin Bapak Ibu di sini ingin jadi wali kota kalau jenengnya bagus tapi jenengnya nggak punya satu elok pengen yang wali kota 5M pun nggak jadi. Ya bisa. Salah nggak masyarakat, jangan nyalakan masyarakat. Dari hukumnya menjadi hukum jah. Kemudian mahabubullah. Maka puasa adalah upaya untuk menggeser hukum dunia menjadi hukum mahabubullah. Al-Imran ayat 134. Alladzina yu'minuna billahi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i. Yang ayat kedua. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha
wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat sebelumnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah minta ampun kepada Allah yang telah menyiapkan surga seluas langit dan bumi. Itu diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Lalu orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini orang-orang yang bertakwa. Indikator ciri orang yang bertakwa adalah yunfiquna, berinfak. Orang yang selalu berinfak itu jadi orang bertakwa. Lalu baik waktu lapang maupun sempit, di sana wal kadhimina al-ghaidha, mengendalikan marah kemurkaan. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ada 3 ciri orang bertakwa di sini. Yang pertama apa? Berinfak. Kedua, wal kadhimina, memaafkan orang lain. Ketiga, mengendalikan kemurkaan. Wal kadhimina al-ghaidha, tidak emosional, tidak pemarah. Wal kadhimina al-ghaidha. Ketiga, wal afina, memaaf. Itulah sebabnya sebelum bulan Ramadan kita saling maaf. Coba ciri orang bertakwa. Sekarang kira-kira kita ini sudah sering menginfakkan sebagian yang bertakwa. Jelas sudah, karena setiap sholat Idul, setiap sholat tarawih, Pak Bagio menghitung uang dan memberikan apa? Yunfiquna, nggak tahu punya duit nanti siapa. Tapi kota amal itu terisi, bulanan terisi. Yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha. Kita sudah bisa nggak mengontrol diri untuk tidak marah? Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa mengendalikan diri. Wal kadhimina al-ghaidha. Ketiga, wal afina 'anil nas. Sudah kita maafkan dulu. Kalau ada orang yang bersalah, sudah kita maafkan. Kalau kita bersalah, sudahkah kita maaf? Mana yang lebih baik antara memaafkan atau minta yang orang yang minta maaf? Yang memberi maaf atau yang minta maaf? Yang memberi maaf. Memberi itu selalu lebih baik daripada yang meminta. Misalnya Pak Bak memarahin saya, lalu Pak Bak, saya juga marah, tapi ketika saya minta maaf dulu, itu lebih baik ketimbang Pak Bak yang meminta. Maka wal afina 'anil nas. Suami istri, suami marah sama istri, suaminya lebih mulia ketika suaminya meminta maaf, atau istrinya lebih mulia ketika istrinya meminta maaf? Minta maaf sama anak boleh tidak? Enggak ada salah. Tidak harus anak minta maaf pada orang tua, tapi orang tua juga memungkinkan untuk minta maaf kepada anak. Ini perintah, ini syariat Islam. Dari ini ada nggak yang kaitannya dengan ibadah? Ternyata orang yang takwa di sini bukan orang yang rajin ibadahnya saja, tapi problem sosial. Yunfiquna ini kan persoalan sosial, memberi sesuatu, empati, simpati. Wal kadhimina persoalan emosi.
Walafinya persoalan harga diri. Dari ayat ini nggak ada ayat ini. Yang persoalan ibadah. Yang atas ada alladzina yu'minuna bil apa mas? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Di sini orang takwa adalah orang yang mengimani, mempercayai adanya yang gaib dan mendirikan sholat serta menafkahkan atas rezeki yang sudah. Ini juga yang sana lezatnya tetap diri persoalan sosial. Percaya iman dia, mendirikan sholat dia, tapi diakhiri dengan lalu mengarahkan itu yang selalu mengingatkan atas rezeki yang kami. Oke, itu. Jadi persoalannya pada persoalan emosional, persoalan sosial, empati dan sebagainya. Lanjut, ini ciri-ciri rantai. Kita lihat ya di surah Al-Baqarah. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta, hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, sabar dalam pemelihatan, penderitaan, dan pada masa tua. Maka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang benar. Ayat ini cukup jelas, gitu kan? Wa'atal mal, yang saya bilang wa'atal mal, dan memberikan harta ala hubbi dzawil qurba, yang ia sukai, bukan harta yang tidak disukai, harta yang disukai. Nanti level suka itu beda-beda. Dzawil qurba, siapa yang kita beri? Yang pertama adalah yang terdekat. Siapa yang terdekat? Saudara terdekat, tetangga terdekat. Itu yang terpenting. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira tetangga kita di LB ini masih enggak yang ada persoalan dengan ekonomi? Kalau sampai kita tidak tahu, LB nggak tahu, RT nggak tahu, Kamil nggak tahu, dan kemudian betul-betul ada persoalan, kita cuek, siapa yang salah? Kita. Maka kita tidak termasuk orang kriteria tetap. Maka kita harus memastikan bahwa tetangga sekitar kita, saudara kerabat kita, betul-betul bisa makan, bisa mendapatkan pendidikan. Iya Pak, ini tugas kita Pak. Takmir juga punya tugas, punya kewajiban untuk PJ. Untuk sampaikan langsung ke Pak LP, sampaikan ke takmir. Kalau kami tidak tahu, ini Pak kondisinya, bisnisnya lagi nggak jalan, anaknya putus sekolah, atau anaknya nggak bisa sekolah. Kita harus tahu supaya kita betul-betul jadi orang yang bertakwa. Inilah aku melakukan dakwah. Kamu lihat, nah, mas, yang itu, oh ini batal yang lama. Tadi ayat yang saya baca, ini ya. Kalau betul bahwa yata mawal masakin waktu sabil besar ilina wafiriko sudah nggak ada. Ini wajib. Baru waktu masalah
Setelah sholat pun wa'ada zakat. Jadi setelah sholat pun kita harus memberikan zakat. Selanjutnya wal mufuna bi ahdihim ila ahadi. Orang yang selalu menepati janji. Kalau dia sudah berjanji. Selanjutnya wasobirin, orang yang selalu sabar itu berarti bisa mengendalikan emosi. Nah sekarang kita list nanti Bapak Ibu semuanya. Kira-kira pada bulan Lebaran, bulan puasa ini kriteria takwa seperti apa yang hendak kita tingkatkan? Kemarin saya berjanji pada diri saya sendiri dalam hati, tapi ini baru saya ungkapkan. Janji saya sederhana, Bagus. Saya tidak mau lagi melanggar traffic. Ada fungsi kita ya. Kira-kira udah merah dikit lagi gitu kan, baru merah saja tak langgar. Saya nadar berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak mau melanggar traffic. Di sini al-mufuna wasabirina di sini. Wasabirina kita sabar fil ba'sa wa dharra. Ya kan? Sabar dalam penanganan penderitaan. Cerita apa? Harus menunggu 2 menit untuk bisa jalan. Kan penderitaan. Oke. Ya. Kamu punya apa? Level takwa, indikator apa yang tidak diperlukan? Kalau saya ingin setiap saya beli satu baju yang ini harus saya infakkan, saya sedekahkan, sehingga nggak numpuk, nggak apa. Itu termasuk wa'atama wa yunfiquna. Apa lagi? Saya tidak ingin lagi saya akan menjaga untuk tidak cepat reaktif atau emosi. Semua punya bisa berjanji pada diri sendirinya supaya level takwanya kita meningkat. Nanti tidak ada artinya kita sudah berapa tahun kita ikut puasa, sudah berapa bulan ya, masalahnya nahan lapar dan minum. Rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-jiwa. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada yang dibulunya kecuali masalah lapar. Qadara wahina basi ulaika ladina sadaqu wa ulaika hum muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Lanjut. Masih ada? Ini sudah baca. Saya sudah baca. Ini sudah saya baca ayat ini. Sudah. Oke. Maka sekarang hakikat puasa Bapak Ibu semuanya, hakikat puasa adalah kesadaran batin bahwa Allah selalu menyertai, melihat dan mengetahui. Itu hakikat puasa. Kesadaran batin kita bahwa Allah selalu menyertai kita, melihat kita dan mengetahui. Ini bukan persoalan kita, bukan persoalan kita membatalkan puasa. Bukan kecil sembunyi-sembunyi kalau mau. Kan itu dasar. Tapi apa? Allah selalu mengetahui. Gimana kita memastikan bahwa barang yang ada di masjid kalau bukan milik kita, enggan kita untuk mengambil? Itu saja. Jangan ada rasa keinginan untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Begitulah barang kita serahkan dan perlu kita umumkan yang menurut. Maka perlu jangan lupa, saya perlu ada kotak itu informasi kehilangan.
Karena memang wajib dalam fikih bahwa ketika kita menemukan sesuatu harus kita umumkan barang itu. Kayak di Jepang. Di Jepang itu tidak ada barang ketinggalan, hilang, stasiun, di airport, di mana-mana dipastikan kembali. Karena sejak kecil anak-anak dididik tidak boleh mengambil barang yang bukan hak. Beda dengan Eropa, apalagi di Prancis, di Italia. Dimanapun bisa hilang, Pak. Copet. Banyak copet sana ya. Kenapa? Karena Allah menyertai kita, karena Allah melihat kita, karena Allah mengetahui perbuatan kita. Rokib tidak akan mencatat. Jadi sebuah kesadaran itu hanya puasa. Yang kedua adalah kematangan diri, mengendalikan emosi, tidak tersinggung, tidak reaktif, dan tidak emosional, pemaaf, sabar. Ini yang saya sebut dengan mengendalikan amigdala, hormon-hormon kita. Kita kendali. Belajar, ngomong, kita ambil titik yang kematangan, amigdala, kepedulian sosial, dermawan, empati, tidak egois, menolong dan peduli lingkungan. Mudah-mudahan dengan pemahaman terhadap ciri-ciri orang yang bertakwa, indikator-indikator orang yang bertakwa, kita bisa merubah semua. Ya, kita semuanya betul-betul menjadi orang yang bertakwa dan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Saya rasa itu lanjutkan sampai jam 6. Jam 6. Ada waktu? Jam 6 juga. Jam 6 kita langsung akhiri. Monggo kalau mau tanya jawab. Sini, monggo Bapak Ibu. Oh Pak. Monggo ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada Bu Elan nggak di sini? Saya pikir Pak Bab yang mau tanya. Masih ada waktu 10 menit ya. Ini Pak Elan, tadi telah dijelaskan mengenai takwa ya. Takwa itu adalah salah satu salah satu untuk menjalani, untuk berpuasa harus bertakwa. Kemudian ada narasi ya, narasi bahwa Islam adalah ketika seseorang menjalankan syariat secara lahiriah, baik itu sholat, puasa, zakat dan haji. Kemudian ada iman di agama kita. Iman lebih tinggi daripada Islam. Mengapa? Karena menyangkut keyakinan yang benar-benar masuk ke dalam hati kita masing-masing. Kemudian ada tingkatan lagi yang lebih tinggi, yaitu ihsan. Ihsan lebih tinggi lagi, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak melihatnya maka yakin bahwa Allah melihat kita. Mau dijelaskan Pak dari narasi tersebut? Ini pertanyaannya saya sudah jelaskan. Saya pikir pertanyaan apa? Saya diminta. Oke. Apa bedanya sekarang iman dengan Islam? Mukmin dengan Muslim? Kita balik pada pertanyaan, rukun iman terdiri dari berapa? Berapa? Pertama, iman kepada Allah. Terus? Antum binabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir.
wal qada wal qadar sati wa khairi. Iman kepada Allah, malaikat itu sesuatu yang nampak enggak? Hari kiamat sesuatu yang nampak tidak? Tidak ada yang nampak. Yang nampak yang bisa kita iman di sini. Kitab kelihatan, Rasul kelihatan, iya. Kita bukti apa yang bisa kita lihat kasat mata. Al-Qadha Al-Qadar kelihatan tidak? Enggak kelihatan. Hari akhir kelihatan tidak? Enggak kelihatan. Kiamat yang enggak kelihatan. Alam kubur enggak kelihatan. Maka rukun iman coba kita pilih menjadi dua. Ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Lalu kenapa kita mempercayai sesuatu yang tidak nampak? Karena dijelaskan oleh kitab. Kitab dibawa oleh siapa? Oleh Rasul. Lalu kenapa kita percaya pada kitab? Karena ada Rasul. Kenapa percaya pada Rasul? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang amanah, orang yang sidik, orang yang berkah. Kira-kira kalau Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW bukan pribadi yang aman, yang sidik, yang fatona, masyarakat Arab saat itu kira-kira percaya tidak? Tidak percaya. Karena itulah Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyunya dan disampaikan kepada umat manusia. Ini baru persoalan ini. Muslim, rukun Islam ada berapa orang? 5. Yang pertama, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu sudah masuk pada level implementatif pelaksanaan dari keyakinan. Kita tidak akan membaca syahadat, kita tidak akan sholat, kita tidak akan zakat, kita tidak akan puasa, tidak akan haji kalau kita tidak mengimani sebagaimana rukun iman tadi. Percaya dulu. Kenapa percaya? Tadi sudah jelaskan. Kenapa kita melaksanakan rukun Islam? Karena kita mempercayai sesuatu. Selesainya belum selesai. Maka level yang lebih tinggi lagi adalah muhsin. Orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik ada dalam rukun Islam, di antaranya adalah membayar zakat. Cuma bayar zakat saja. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji ada kaitannya dengan zakat. Ini adalah aktivitas sosial. Oke. Muhsin itu adalah mengimplementasikan, melaksanakan rangkaian yang ada pada rukun iman dan yang ada pada rukun Islam. Maka ma'wal ihsan anta berdua ka'annaka tarahu wa illam yara fa innahu yara. Hendaklah kamu berbuat baik seakan-akan Allah melihat. Seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, maka Allah melihat. Dan makna pertama hakikat daripada wahid. Jadi levelnya maka muhsin itu nanti sama dengan kriteria muhsin adalah kriteria kaki. Kriteria orang muhsin adalah kriteria orang-orang yang bertakwa. Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita bertakwa? Bertakwa itu untuk kebutuhan kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah nggak butuhkan ketakwaan kita. Allah nggak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak membutuhkan sholat kita. Yang butuh sebetulnya kita. Ya, Allah al-Ghani, Allah itu sudah kaya. Gitu kan? Nggak butuh lagi. Allah al-Aziz, nggak butuh semuanya. Gitu. Yang butuh kita. Kenapa kita butuhkan? Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang
Karena itu kata kunci dalam puasa itu adalah dalam puasa pasti ada pengorbanan. Dalam puasa pasti ada pengendalian. Pengorbanan yang sungguh-sungguh dan pengendalian yang sejati akan melahirkan pribadi yang lebih baik. Itulah makna kita kembali pada Idul Fitri. Kita kembali pada fitrah. Karena apa? Karena kita sudah berhasil mengendalikan diri, baik emosi, baik hidupnya, baik pribadinya, rasa memiliki. Kita sudah kendalikan semua. Maka orang yang berpuasa adalah orang yang punya kemampuan mengendalikan diri, dan orang yang punya kemampuan mengendalikan diri pasti akan menjadi orang yang terlahir menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ada lagi? Satu lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah. Untuk Berubah patah. bagus pertanyaannya. Apakah puasa ini bisa berubah watak? Harus ditujukan untuk berubah watak. Coba nanti kita sama-sama merenung pribadi apa yang kira-kira tidak baik. Maka kita perlu muhasabah, introspeksi. Kalau tadi kan saya niat tidak lagi melanggar kelucuan. Coba tidak lagi apa mata kikir, mata pelit, bisa kita kendalikan dengan puasa. Coba hidupkan kembali logos kita, rasional kita, akal kita. Jangan turuti emosi, keinginan kita. Saya ambil contoh apa yang kita miliki lah. Kita kan selalu biasa emak ya. Kita bongkar lemari kita. Kita bongkar mana yang memang tidak pernah kita pakai. Ngapain di situ sama kita? Kemarin saya sama Pak Abang itu bongkar apa? Gudangnya. Satu mobil. Itu kan hanya keinginan saja. Rasa iman. Ya, kayak gitu aja. Sama yang kita miliki di rumah itu. Mungkin rasa iman. Bertahun-tahun akan saya meninggal pun tidak akan ada yang menyentuh. Ya, kayak gitu. Apapun. Nah, itu fakta. Kemalakatan, kepemilikan itu selalu awal berat untuk kita lepas. Yumfikuna fisarrokat. Nanti Bapak Ibu semuanya tetap ya, sudah mulai mau jam. Cukup ya Bapak Ibu? Terima kasih. Oh, Maaf, jadi saya di sini kalau rasanya dengan puasa itu kan Islam. Nah sekarang kalau seperti misalnya di daerah konflik yang ada di Palestina itu hukumnya bagaimana? Apakah juga wajib? Apakah bagaimana? Karena kondisi mereka tidak punya mata, tidak ada yang disantap dan sebagainya. Ini terus bagaimana? pertama, puasa itu wajib. Siapa yang tidak diwajibkan? Musafir. Siapa lagi? Sakit. Siapa lagi? Ibu-ibu, udah. Menyusui dan lain-lain. Nah sekarang, kalau lagi perang wajib puasa tidak? Nggak wajib. Meskipun tidak ada dah ya perang puasa repot gitu kan. Apa lagi? Saya itu, bukan saya mereka pada puasa. Untuk makan saja repot gitu kan. Nggak puasa gitu kan. Saya pikir kondisinya dan mungkin di beberapa tempat yang memang problem, baru mereka tidak memungkinkan bagi dirinya untuk puasa. Ada beberapa alasan secara fikih dan secara esensi yang memungkinkan seseorang untuk tidak puasa pada saat itu. Islam itu luas, enak, jangan dipahami kaku-kaku. Apalagi kaku menurut kita menurut pemikiran orang. Seluas saja.
Ini enggak cekap ya Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf ketika ada khilaf dan kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu semuanya. El kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk takwa karena melatih diri kita menahan hawa nafsu, makan dari minum semata-mata akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kurang lebih kurang 2 menit lagi menuju azan maghrib. Masih ragu lagi belum deh? Ya. Baik, untuk menutup majelis kita pada sore hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mengaturkan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum